anak-anak, kita kembali lagi ya anak-anak ya. Hari ini juga akan mempelajari pembelajaran 6, yaitu dari buku 5B subtema 2 PB 6. Nah, di sini ada musyawarah kerja bakti. Nah, ini akan menjelaskan yaitu tentang ayo berdiskusi. Ayo berdiskusi. Di sini adalah menjelaskan penerapan hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam musyawarah. Nah, di situ ada warga lingkungan di tempat tinggal Lina, yaitu turut menjaga kebersihan lingkungan. Nah, jadi kebersihan lingkungan itu apa, Nana? Kebersihan lingkungan merupakan kewajiban tanggung jawab seluruh warga lingkungan. Nah, selain menjaga kebersihan lingkungan, para warga juga berkewajiban bertanggung jawab mengikuti berbagai kegiatan di lingkungan sekitar. Salah satunya adalah mengikuti musyawarah. Ini ada contoh gambarnya. Nah, ini musyawarah kerja bakti RT 001, itu contohnya sebagai contoh anak-anak ya. Nah, kemudian menurutmu hal-hal apakah yang perlu dibicarakan dalam musyawarah untuk melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan? Nah, di sini salah satunya adalah mengikuti musyawarah. Nah, musyawarah itu merupakan pertemuan antara dua orang atau lebih yang dilakukan untuk mengambil sebuah keputusan yang telah disepakati bersama. Nah, ini di sini ada musyawarah yang dihadiri oleh beberapa orang. Jadi musyawarah itu harus lebih dari 2 atau lebih. Nah, ini di sini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini hanya yang kelihatan 7 ya anak-anak ya. Nah, itu sudah bisa mengadakan musyawarah. Nah, jadi untuk mengambil keputusan musyawarah itu dapat dilakukan jika hasilnya menyangkut kepentingan masyarakat, masyarakat luas ya tentunya. Jadi musyawarah itu di lingkungan rumah diikuti oleh seluruh warga, misalkan itu. Terus apakah anak-anak ya, orang tua kalian pernah ikut musyawarah? Nah, tentunya pernah ya anak-anak ya. Untuk penerapan kewajiban dan tanggung jawab dalam musyawarah di lingkungan tempat tinggal kamu. Yang pertama adalah saya akan menyebutkan, yaitu menjelaskan tentang kewajiban. Sebelum menjelaskan tentang kewajiban, anak-anak mungkin bisa menceritakan di depan kelas dengan percaya diri anak-anak ya, biasanya gitu. Jadi yang satu kewajiban menghargai pendapat orang lain. Sebelum menentukan keputusan, para warga akan berdiskusi terlebih dahulu. Ini warga ini akan berdiskusi dulu. Nah, jadi sebelum menentukan keputusan, para warga akan berdiskusi dahulu. Dalam diskusinya, setiap warga diberi hak untuk menyampaikan pendapat atau usul yang mereka miliki. Nah, sedangkan salah satu cara menghargai pendapat orang lain adalah tidak memotong ketika warga lain sedang berpendapat. Kemudian yang B yaitu menghormati perbedaan pendapat antar peserta musyawarah. Jadi setiap warga memiliki pendapat atau usul yang berbeda-beda, melainkan itu anak-anak ya, bentuk keragaman dalam musyawarah yang akan menghasilkan keputusan yang baik. Pertama, mengangkat tangan sebelum berbicara. Nah, saat ingin mengungkapkan pendapat atau saran, kita harus mengangkat tangan terlebih dahulu. Jadi mereka harus menunggu sampai pemimpin musyawarah itu mengizinkan untuk berbicara. Dan yang berikutnya itu melaksanakan musyawarah dengan semangat kekeluargaan. Jadi peserta musyawarah di lingkungan masyarakat itu merupakan para warga yang memiliki tempat tinggal berdekatan. Oleh karena itu hubungan yang terjalin antar warga sangat dekat. Jika mereka menganggap para peserta musyawarah sebagai keluarga yang harus disayangi, dihormati, serta dijaga haknya, dan akan timbul semangat persaudaraan dan rasa saling tolong menolong. Nah, anak
tadi. Jadi tadi sudah menjelaskan tentang kewajiban hal di dalam penerapan tanggung jawab dalam musyawarah. Kemudian yang kedua yaitu tanggung jawab. Nah, di sini tanggung jawab. Nah, kewajiban kita itu tadi itu menghargai pendapat orang lain, menghormati perbedaan antar peserta musyawarah, mengangkat tangan sebelum berbicara. Kedua yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab itu melaksanakan keputusan musyawarah, menaati tata tertib musyawarah, menghargai hasil keputusan musyawarah. Nah, di situ melaksanakan keputusan musyawarah dengan sungguh-sungguh. Tujuannya apa? Dilaksanakan musyawarah adalah untuk mencapai keputusan yang telah disepakati bersama. Nah, oleh karena itu setiap peserta musyawarah bertanggung jawab melaksanakan keputusan dengan sungguh-sungguh. Ini anak-anak ya. Kemudian yang B, menaati tata tertib musyawarah. Musyawarah memiliki tata tertib yang harus dilaksanakan oleh seluruh peserta. Contoh tata tertib antara lain pelaksanaan musyawarah berlandaskan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Semangat kekeluargaan itu mengutamakan kepentingan bersama, serta melaksanakan keputusan dengan penuh tanggung jawab. Jika para peserta bertanggung jawab menaati seluruh tata tertib musyawarah, maka kepentingan bersama dapat terpenuhi. Nah, itu anak-anak ya. Jadi menaati seluruh tata tertib musyawarah itu, maka kepentingan dapat terpenuhi. Dan yang ketiga yaitu yang C itu menghargai hasil keputusan musyawarah. Nah, ini anak-anak ya. Apabila kita untuk mengambil keputusan musyawarah itu tidak sesuai dengan keinginan kita harus kita tetap bertanggung jawab menghargainya. Jadi keputusan musyawarah dihasilkan dengan berbagai pertimbangan. Jika ada yang kurang berkenan dengan hasil keputusan musyawarah, ia harus menyampaikan kritik dengan santun. Jadi kita juga kalau sudah ada kata sepakat kita harus menghargai dan harus berlapang dada. Kemudian yang berikutnya itu hak. Hak itu dalam musyawarah perlu ya anak-anak ya. Itu karena hak adalah menyampaikan pendapat atau saran ya. Saran. Jadi hak itu menyampaikan pendapat atau saran, terus memberikan kritik terhadap hasil keputusan musyawarah, terus memperoleh hak yang sama dengan peserta lain. Nah, ini jadi setelah warga melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab, warga akan memperoleh hak. Nah, ini tadi anak-anak ya. Jadi seperti yang pembelajaran yang dahulu atau yang setelah disampaikan, hak itu setelah seseorang menerima hak setelah melaksanakan kewajiban. Nah, di sini salah satunya adalah hak menyampaikan pendapat kalau dalam musyawarah. Nah, pendapat sebaiknya disampaikan dengan bahasa yang santun, tidak boleh berteriak-teriak anak-anak ya. Jadi kalau kita menyampaikan pendapat harus dengan bahasa yang santun. Terus memberikan kritik. Nah, ini. Yang kedua, memberikan kritik terhadap hasil keputusan musyawarah. Maksudnya di sini jika ada warga yang tidak menyetujui hasil keputusan musyawarah, mereka dapat menyampaikan kritik. Saat warga menyampaikan kritik, sertakan alasan tidak menyetujui hasil keputusan tersebut. Nah, kritiknya itu tadi dengan bahasa yang santun. Jadi kemudian yang lanjutnya memperoleh hak yang sama dengan peserta lain. Maksudnya di sini setiap musyawarah memiliki hak yang sama. Mereka berhak menyampaikan pendapat ataupun saran dalam memutuskan hasil musyawarah. Kemudian pemberian hak yang sama antar peserta itu mewujudkan wujud penerapan kewajiban dan tanggung jawab dalam musyawarah. Nah, itu anak-anak ya. Jadi penerapannya hak, kewajiban dan jawab dalam musyawarah tadi itu yang sudah dijelaskan. Pertama, kita bisa mendiskusikan contoh penerapan hak, kewajiban serta tanggung jawab peserta musyawarah. Nah, di sini langkah-langkah
langkah-langkah kegiatannya. Anak-anak bisa ini, misalkan kalau kalian mau ingin musyawarah, duduklah bersama kelompokmu dan atur posisi duduk kalian membentuk lingkaran. Nah ini langkah-langkahnya kegiatan dalam musyawarah ya. Terus setiap anggota menyampaikan pendapatnya mengenai contoh penerapan hak, kewajiban, serta tanggung jawab sebagai peserta musyawarah. Yang ketiga, izinkan setiap peserta diskusi untuk menyatakan pendapatnya. Setiap pendapat yang diberikan harus disertai dengan alasan. Terus yang keempat, tulislah hasil diskusi kalian pada kertas folio bergaris, lalu bacakan depan kelas. Berikan kesempatan pada kelompok lain untuk menyampaikan saran atau kritik terhadap hasil diskusi kalian. Nah, itu. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi penggunaan kosakata baku dalam teks. Nah, itu anak-anak ya. Jadi mengidentifikasi penggunaan kosakata baku dalam teks. Nah, itu ada gambar Taman Senopati ya. Ada gambar Taman Senopati. Nah, di sini hal itu karena apa? Warga selalu menjaga kebersihannya. Nah ini ada menjaga kualitas udara di sekitar. Ini ada Taman Suropati. Mungkin kalian tahu toh Taman Suropati itu di mana? Taman Suropati di Menteng adalah salah satu contoh lahan hijau di daerah khusus ibu kota Jakarta. Ini kamu lihat buku kamu dibuka halaman 73, yaitu mengidentifikasi penggunaan kosakata baku dalam teks. Nah, nih kalian bisa membuka bacaan teksnya, itu menjaga kualitas udara di sekitar. Nah, apa yang dimaksud lahan hijau? Nah, di situ. Jadi, siapa yang memberikan Piala Adipura? Bagaimana cara menjaga agar kualitas udara di lingkungan sekitar tetap terjaga? Nah, ini jadi udara yang segar itu akan membuat orang-orang di sekitarnya menjadi lebih sehat. Nah, ini kita selalu membicarakan tentang udara ya anak-anak ya. Jadi udara segar itu tidak didapatkan dengan cuma-cuma ya. Jadi usaha orang-orang yang berada di sekitar juga memiliki peran yang penting. Udara segar itu dapat diciptakan, dapat diusahakan dan dapat dilestarikan. Salah satunya caranya adalah dengan membuka lahan hijau. Nanti saya jelaskan lahan hijau. Lahan hijau adalah lahan yang memiliki, nih ya, kita bisa menjawab apa yang dimaksud lahan hijau. Saya bahas sekalian. Lahan hijau adalah lahan yang memiliki beraneka tumbuhan. Terus akan lebih baik jika lahan hijau memiliki beberapa tumbuhan besar. Sebagai apa? Sebagai pemasok oksigen bagi lingkungan sekitar, itu anak-anak ya. Terus kalau kita sudah menjaga dan melestarikan, jadi kita juga akan mendapatkan Piala Adipura. Nah, jadi siapa yang memberikan Piala Adipura? Itu biasanya pemerintah. Sebagai apa? Sebagai wujud dukungan agar lahan hijau semakin banyak. Jadi pemerintah pun memberikan penghargaan bagi wilayah yang gemar melakukan penghijauan untuk lingkungan, yaitu berupa Piala Adipura. Jadi yang memberikan Piala Adipura adalah pemerintah. Nah, sebagai apa? Sebagai dukungan agar lahan hijau semakin banyak. Terus bagaimana cara menjaga agar kualitas udara di lingkungan sekitar tetap terjaga? Yaitu melakukan penghijauan serta menjaga kualitas udara yang baik. Dapat memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat di sekitar. Nah, itu anak-anak ya. Jadi jelas sekali mengapa udara di lingkungan sekitar harus mengandung banyak oksigen. Dan menjelaskan manfaat yang diperoleh apabila hidup di lingkungan yang memiliki lahan hijau. Tuh, jadi sangat memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya ya anak ya. Tuh. Terus kita lanjut mengidentifikasi penggunaan kosakata baku dalam teks yang tadi. Nah, kalian bisa menggarisbawahi kata yang tidak baku pada kalimat-kalimat berikut. Nah, di sini misalkan jadwal pelajaran bahasa Indonesia ada pada hari Senin. Jadwal sebenarnya menggunakan huruf apa?
Nah ini orang jadwal tapi jadwal pakai W, ada W-nya, ini berarti tidak baku. Terus kemudian yang kedua, setiap hari Sabtu semua siswa mengikuti kegiatan ekstra kurikuler. Nah ekstra, nah ini kamu bisa membuat kosakata baku dalam teks itu ya. Terus ada lagi, harimau termasuk hewan karnivor, maksudnya pada karnivora ya itu. Terus siskamling merupakan kepanjangan dari sistem keamanan lingkungan. Nah, sistem I di E nanti. Ijazah siswa kelas 6 akan dibagikan hari Jumat. Ijazah pakai apa? ZA, ini SA ya. Tuh. Jadi yang tidak baku itu kamu bisa menggarisbawahi. Ya. Kalau ijazah kata bakunya pakai S-nya menjadi Z. Nah, sistem tadi apa? Sistem menjadi I. Sistem keamanan lingkungan. Nah ini I jadi E, ini kan tidak baku, ini kamu bisa garis bawahi. Kemudian jadwal, nah tadi ini yang sudah saya sebutkan, jadwal ini tulisan jadwal. Nah itu tidak baku, ini digaris bawahi juga, ini anak-anak ya digaris bawahi menjadi jadwal. Nah sekarang kalian bisa membedakan penggunaan kosakata baku dalam teks ya. Nah jadi yang selanjutnya itu setiap kali itu biaya sekolah petugas administrasi selalu memberikan kwitansi. Nah kata-kata kwitansi di sini kwitansi. Nah kwitansi memakai huruf K W I. Nah, bukan kwitansi tapi kwi. Nah, ini kan kwi. Jadi kwitansi pakai U diganti W ya itu. Dan yang ketujuh ini, setiap kali pergi ke suatu tempat, Adi selalu meminta izin kepada orang tuanya. Kata-kata izin ini izin kata tidak baku ya anak ya. Jadi ini kalau garis bawahi menjadi izin. Nah, pakai Z jadi Z. Terus raport kenaikan kelas akan dibagikan setelah semua siswa yang memiliki nilai di bawah standar melakukan remedial. Nah, remedial itu berarti menjadi remedial ya, ini yang garis bawahi. Ulangan susulan akan dilakukan sesuai dengan standar sekolah, standar. Nah, ini digaris bawahi standar. Nah, hidung, tenggorokan dan paru-paru termasuk organ pernapasan yang vital. Ini pernafasan, jadi yang betul pernapasan. Jadi F diganti P. Nah, itu anak-anak ya. Jadi kalian bisa menuliskan atau menggaris bawahi pada setiap kalimat yang tidak baku. Nah, sekarang kita lanjut langsung ya anak-anak ya. Nah di sini ada pemilihan tari, itu menjelaskan persiapan yang dilakukan sebelum pementasan tari. Pertama, jadi anak-anak sebelum persiapan yang dilakukan sebelum pementasan tari itu ada musyawarah yang diperlukan sebelum dilakukan pementasan tari. Dalam musyawarah tersebut ditentukan berbagai macam-macam hal yang perlu dipersiapkan dan dilakukan saat pementasan ketika mementaskan tari. Yaitu di sini ada beberapa yang harus direncanakan agar tarian dapat ditampilkan dengan baik. Persiapan pementasan tari mencakup yaitu pendukung karya tari. Nah, terus misalnya tata panggung, terus persiapan yang harus diperhatikan sebelum pementasan tari. Pertama ini pemilihan tari, ya, pemilihan tarian. Satu, pemilihan tarian perorangan, berpasangan atau kelompok. Nah di sini saya jelaskan tarian yang dapat dipentaskan secara perorangan, berpasangan atau kelompok. Tarian yang dipilih disesuaikan dengan banyak penari yang akan mementaskannya. Selanjutnya gerak tari harus dipelajari dan dihafalkan satu persatu. Latihan harus dilakukan secara teratur agar tarian dapat dilakukan dengan baik. Ini contoh seorang penari dari Bali ini anak-anak ya, nari legong ini. Terus yang kedua, mempersiapkan unsur, yaitu unsur pendukung. Unsur pendukung apa saja di sini, yaitu pemilihan tata busana, tari dan tata rias. Nah, busana dan riasan
penari berbeda-beda tergantung pada tarian yang dilakukan. Kemudian busana itu ya, busana dan riasan sangat penting anak-anak ya bagi suatu pertunjukan tari. Busana dan riasan dapat memperkuat apa, yaitu makna tarian yang ditampilkan. Dan yang ketiga, pemilihan properti tari. Properti tari memegang peranan sangat penting dalam pementasan tari. Properti sebaiknya disiapkan sejak semula. Ketika pemilihan tari sudah dilakukan dan mulai dilakukan latihan agar penari menguasai penggunaan properti. Yang berikutnya itu pemilihan iringan. Nah, di sini iringan sebuah tarian itu dapat berupa gerakan tubuh atau alunan beberapa alat musik. Nah, iringan yang berasal dari gerakan tubuh antara lain mungkin tepuk tangan, terus hentakan kaki. Nah, kalau iringan tari dari alat-alat musik dapat mempermudah melalui rekaman audio. Terus pemilihan iringan juga dapat dipersiapkan sejak semula untuk mengiringi ketika berlatih tari. Itu anak ya. Jadi sudah jelas sekali bahwa untuk menjelaskan persiapan yang dilakukan sebelum pentas tari itu yaitu tadi ada pemilihan tari, mempersiapkan unsur pendukung yang terdiri dari pemilihan tata busana, tari dan tata rias, pemilihan properti tari dan pemilihan iringan. Nah, dari penjelasan tadi persiapan yang dilakukan sebelum pentas tari itu sudah sudah tertera. Nah, jadi kita bisa mempersiapkannya. Nah, ini. Terus ayo merangkum ya. Ayo merangkum di sini apa yang sudah dipahami, yaitu tadi menjelaskan penerapan hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam musyawarah. Kemudian menjelaskan persiapan dilakukan sebelum pementasan tari. Terus mengidentifikasi penggunaan kosakata baku dalam teks. Nah, ini. Jadi yang pertama tadi memang menjelaskan tanggung jawab, kewajiban, hak dalam musyawarah. Tadi sudah dikatakan depan tadi sudah ya, punya tanggung jawab, kewajiban, hak dan musyawarah. Terus persiapan yang dapat dilakukan sebelum pementasan tari itu sudah dijelaskan di depan. Terus contoh kosakata baku dan tidak baku dalam teks. Nah, ini. Jadi kalian bisa membuat kegiatan bersama keluarga nih ya anak-anak ya. Nah, ini tadi sudah kegiatan berikutnya. Ini semua sudah kita lakukan sudah berani jelaskan secara rinci. Demikian anak-anak penjelasan dan pembahasannya. Nanti kita langsung pembahasannya selanjutnya dalam Ayo Berlatih, mungkin kalian bisa mengerjakan di rumah. Terima kasih anak-anak. Tuhan memberkati kita semua.